Oke, tes cek mic, balik lagi dengan Tip Edik. Hari ini tanggal 12 April, hari Senin, 22, market lagi untuk indeks saham, mata uang atau forex, komoditas emas, gold, dan oil, lalu cryptocurrency, Bitcoin. Mulai dengan indeks saham dengan VIX sebagai leading indicator. Oke, ini chart daily dari VIX yang udah kita bahas kemarin. VIX kemungkinan berada di support horizontal. Ini low di bulan Februari bulan lalu. Bulan Februari kita kemungkinan berada di double bottom situation. Di intraday ya, sebelumnya fix ngebreak series short. Jadi di sini sebelumnya ada short. Di sini di break, ada trend break. Karena sudah ada breaking trend, kemudian fix memulai uptrendnya dari sini. Pullback sekali. Kedua, nah pullback yang kedua ini bisa dibilang sloppy ya karena baru berubah trend. Dan hari ini fix kembali ke high di tanggal 6 atau Jumat lalu ini kayak. Itu Rabu lalu. Ini yang perlu kita perhatikan ya, karena dia kembali ke high atau resistance sebelumnya. Bisa aja dia bakal balik ke support lagi, lalu melakukan rally. Walaupun ada yang menghalangin fix untuk kembali ke support ke $23, itu tradisional long, dimana di sini sudah di trade sekali, berhasil menembus target dan ada potensi ekstensi. Tapi biasanya kalau fix itu fix naik dengan tradisional series kita gunakan. Jadi untuk fix sama berada di atas $22,68, fix bullish. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan, tradisional long ya. Ya kalau memang ada level yang menghalangi, dia bakal balik ke $23, yaitu level tradisional long ini. Untuk fix bullish selama berada di atas $22,68, dan itu memberi kita sugesti untuk bearish di indeks saham. Ketika fix ini pullback ke support, maka indeks saham akan squeeze ke resisten atau bahkan mungkin rally. Oke. Fix bullish selama berada di atas $22,68. Kita lanjut ke S&P 500. S&P di sini di daily di 4 hour aja. Berada di downtrend ya. Ini short yang pertama yang sloppy, sama kayak fix, dia sloppy. Lalu ngebuat tradisional. Ini di trade di lalu ya, hari Jumat berhasil mencapai target tadi pagi setelah close, dan gak ada salahnya dia bakal pullback full lagi. Walaupun ada level yang menghalangi kita buat pullback full ini, itu tradisional shortnya lagi, tradisional short seriesnya. Perlu diketahui di atas ada gap yang belum diisi, dan ini gap yang kemarin. Kalau memang kita open nanti berada di atas gap, kemungkinan bakal ngisi fill gap yang di bawah dulu, lalu ngisi gap yang di atas. Jadi situasinya sama kayak fix, bedanya ya fix uptrend, S&P downtrend. Jadi untuk S&P 500 ada 2 yang perlu kita perhatikan, yaitu yang full retracement dan yang tradisional squeeze dan
Bisa dilihat di time frame 15 menit di sini juga ada double bottom di sisi Eropa tadi. Kemungkinan bakal ada counter trend series menuju resisten. Untuk S&P ini selama S&P berada di bawah 4.542 dolar, S&P bearish. Kan ntar malam bakal ada squeeze ke resisten. Jika fix pullback ke support, indeks saham akan squeeze ke resisten. Lihat ke Nasdaq. Nah, Nasdaq di sini stuck di antara dua tab. Kita punya short daily-nya dan punya kemungkinan ada long daily-nya. Jika salah satu break, itu akan mengkonfirmasi salah satu MM-nya. Di intraday-nya kita punya short di minggu lalu ya. Jadi S&P itu nge-trade di level 50, namun Nasdaq nge-trade di 382 dan berhasil mencapai target. Sama kayak S&P, kemungkinan kita malam ini akan squeeze ke full tradisional resisten ya, atau ngebuat tradisional short sama mengikuti fix dan S&P. Untuk Nasdaq bearish selama berada di bawah 14.745 dolar. Dow S30 di sini juga sudah ada short yang bermain. Yang perlu kita perhatikan, kemungkinan malam ini bisa aja dia bakal balik ke resisten awalnya. Jika memang fix balik ke support, kemungkinan Dow bisa squeeze lagi ke resisten originalnya. Walaupun ada yang menghalangi buat retest lagi ke level ini, itu yang tradisional shortnya. Perlu dilihat di sini juga kita deep into low lagi ke low yang sebelumnya, ke potensi double bottom. Jadi perlu hati-hati dengan pullback yang tradisional. Jadi untuk Dow bearish selama berada di bawah 34.919 dolar. Bearish dulu. Kita lanjut ke mata uang. USD Japanese Yen udah seperti yang kita bahas kemarin. USD Japanese Yen berada di ekstensi long. Ekstensi yang pertama berhasil mencapai target, dan yang kemarin di trade untuk ekstensi yang kedua pas di 618 to detik. Dan malam ini kemungkinan dia bakal wedging kalau memang nggak berhasil mencapai target. Bisa aja dia malam ini bakal wedging di sini. Tapi kalau memang break, jika break kemungkinan akan ada perubahan trend. Nah, jika yen ini ngebreak ekstensi ini, maka ada potensi pelemahan dolar. Dolar melemah, maka semua aset yang berpairing dengan dolar itu bisa naik, squeeze ke resisten. Dengan catatan mata uang yang lain, GBP, Aussie, dan Euro itu naik, dan USD Japanese Yen turun. Jika keduanya sama-sama turun, itu berarti ada yen carry trade. Untuk USD Japanese Yen bullish selama berada di atas 125,097 dolar. Kita lanjut ke Aussie. Aussie ini chart weekly masih berada di bawah resisten original short weekly-nya. Nah ya, di daily kita punya uptrend yang kuat untuk Aussie ya. Ini di trade sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ada kemungkinan bakal di trade untuk kelima kalinya. Dan ketika down ini, Aussie belum ada sama sekali nge-trade resisten. Jadi cuma masalah mana yang di trade duluan, support atau resisten.
Jadi untuk, Aussie bearish selama berada di bawah 0,75, dan kalau memang dia bakal nge-trade 50% long yang pertama sebelum nge-trade resisten, kita perlu hati-hati untuk pullback resistance short-nya. Ini antara dua yang mana yang di-trade duluan. Oke. Bullish selama berada di bearish selama berada di bawah $0,75613 dan bullish selama berada di atas $0,7235. Oke, kita lanjut ke euro. Euro di sini masih sama ya. Di daily short yang belum mencapai target. Intraday-nya kita juga down. Seperti Aussie sama sekali nggak ada nge-trade resisten, cuma bener-bener straight down. Walaupun ada opportunity buat join downtrend ini, yaitu yang retracement dari high di tanggal 30 Maret ke low hari kemarin. Oke, jadi untuk euro bearish selama berada di bawah 1,10518 dolar. GBP, nah GBP di sini udah nge-trade short yang ini berkali-kali ya. Trade sekali di 382, kedua di trade lagi di 382, dan sekarang belum mencapai target. Karena dia sudah balik ke low yang dibuat di tanggal 14 Maret, yang dimana di sini harusnya ada tradisional short. Bisa aja ini bakal work lagi karena sudah di trade sekali, hasil mencapai target. Ini mungkin setup yang kedua, tapi perlu hati-hati karena dia balik ke low atau horizontal support. Jadi nggak ada salahnya jika dia naik balik ke resisten awalnya. Oke. Dan memang jika naik kayak jika euro, GBP, dan Aussie ini sama-sama naik ke resisten, itu akan memberi clue bahwa ada pelemahan dolar. Jadi untuk British Pound sama GBP berada di bawah 1,34632 dolar. British Pound masih bearish ya. Jadi ada dua setup, yang full retracement dan lanjut ke gold. Oke, nah gold di sini di weekly dan di daily masih bullish ya, tapi selalu ada potensi dia bakal full retracement ya, dari low ke 9 Agustus, dari 9 Agustus ke, dan ini juga ada long setup tradisional anchor ini 0,5 nih, di sini ini 0,5. Jadi untuk time frame besarnya ini masih bullish selama berada di atas 1827 dolar, dan di time frame intraday ini ada long series yang kemarin sudah berhasil mencapai target, dan gak ada salahnya jika dia bakal balik ke full retracement longnya. Gold itu paling senang dia deep into low dulu, jadi dia bakal ngedip into low dulu sebelum rally biasanya. Tapi di sini bisa kita lihat dia nge-trade tradisional. Dia nge-trade tradisional. Short ini dikonfirmasi ketika dia nge-break short dan dia nge-trade long lagi di sini. Tapi tetap aja yang perlu kita perhatikan itu yang tetap yang paling besarnya tadi. Oke. Untuk gold ini bisa aja di sini bakal wedging naik turun atas
selama berada di atas $1.920 gold bullish. Tapi di sini bisa dilihat dia tadi nge-trade yang level yang ini. Ini bisa aja bakal gagal dan bakal turun ke support paling bawah. Kita lanjut ke crude oil. Crude oil di sini di daily berada di support, dan di daily ini ada potensi double bottom. Di intraday ya, sebelumnya dia ada short di sini yang berhasil mencapai target karena dia balik ke low yang sebelumnya. Ini bisa aja dia bakal rally ke atas atau bakal konfirmasi supportnya lagi dan bakal rally up. Nah di sini biasanya gua kalau udah kayak gini untuk konfirmasi double bottom, ini ada ekstensi kemungkinan dan dia sudah break. Ini tetap kita jika di atas ntar bakal ada resisten. Jadi bisa aja crude oil di sini bakal ngebuat uptrend ya setelah ngebuat double bottom tadi. Untuk crude oil ada potensi kita bakal ngebuat uptrend baru ya, development setelah nyentuh support horizontalnya atau double bottom. Jadi untuk crude oil bullish selama berada di atas 95,02. Terakhir Bitcoin chart daily. Ini sama kayak Nasdaq ya, kalau kalian lihat. Sama kayak Nasdaq di daily. Bedanya kalau di Bitcoin dia di level 382 resisten. Tapi kalau kita pakai log chart ya, kita berada di kita sell off setelah menyentuh 50% retracement short daily. Ya. Kita juga ada berpotensi berada di long. Dan kalau sudah begini, yang perlu kita perhatikan, ada kemungkinan memang bakal ada short di sini. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebelumnya Bitcoin bounce di daerah support. Jadi kita perlu hati-hati antisipasi kalau memang dia bakal nge-trade resisten tanpa nge-break 618 long. Kita bisa berekspektasi kalau short ini bisa aja bakal break ya, dan Bitcoin bakal bermain longnya. Tapi jika sebelum dia ke resisten dia sudah break 618 longnya, kita punya kemungkinan yang lebih besar bahwa BTC nanti akan nge-trade shortnya. Ini belum di break 618 longnya, kita perlu antisipasi. Bisa dikatakan bullish atau bearish sih. Ini masih stuck di antara dua Oke, cukup itu untuk malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika terbantu dengan analisa ini silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.